Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Tidak Cukup Bangku Sekolah Tinggi Teologi. Dengan standar kekristenan yang telah merosot dan mengalami penyimpangan, banyak teolog puas dengan pengetahuan Alkitab atau teologi yang mereka pahami, yang juga telah terkristal dalam buku-buku di perpustakaan, bahan-bahan ajar di seminari atau sekolah tinggi teologi, berbagai karya ilmiah dan jurnal. Allah hanya menjadi ilmu yang dinalar, dipercakapkan di ruang-ruang kuliah dan aula akademis, seminar-seminar rohani, bahan-bahan apologet, khotbah-khotbah di mimbar, dan berbagai bentuk diskusi. Dengan cara ini Allah dimasukkan ke dalam kotak ilmu atau teologi dan dipenjara dalam literatur. Tanpa mereka sadari, Allah telah menjadi mati karena mereka tidak mengalami Allah secara real. Tentu saja jemaat Kristen yang mendengarkan khotbah-khotbah mereka di mimbar hanya mendapat impartasi pengetahuan, bukan impartasi kehidupan dari seorang yang berjumpa dan hidup berjalan dengan Allah. Pada dasarnya mereka walau memiliki pengetahuan teologi yang cukup atau bahkan banyak, tetapi tidak mengenal, tidak mengalami hidup di hadirat Allah. Tentu tidak semua mereka begitu, tetapi sebagian mereka. Dan faktanya memang sebagian besar. Sangat sedikit orang yang benar-benar mengenal dan mengalami hidup di hadirat Allah itu. Hadirat Allah dianggap sebagai bahasan yang mistis, yang tidak bisa masuk dalam khasanah teologi. Dan karena itu hal ini, hidup di hadirat Allah tidak mendapat tempat dalam kurikulum sekolah tinggi teologi. Padahal justru hal ini lebih penting dari berbagai mata kuliah dalam sekolah tinggi teologi. Telah terbukti dalam kenyataan bahwa ada orang-orang yang memiliki gelar kesarjanaan tetapi ternyata hidupnya tidak membawa dampak bagi gereja dan masyarakat. Mereka hanya bisa mengaktualisasi diri di lingkungan sekolah tinggi teologi. Dalam hal ini yang dikhawatirkan adalah lulusan sekolah tinggi teologi hanya dicekoi ilmu dalam nalar, tetapi tidak mengisi hati dengan pengalaman perjumpaan dengan Allah. Maka dapat disadari kekristenan telah menyimpang dari jalur asli yang Yesus ajarkan. Telah menyimpang, saudara, dari jalur asli yang Allah ajarkan. Kekristenan yang telah menyimpang ini, saudaraku, telah menjadi standar kehidupan agama Kristen yang dijalani oleh hampir semua orang Kristen di dunia dan selama berabad-abad terakhir ini. Ironisnya mereka merasa sudah percaya kepada Yesus dengan benar. Mereka merasa sudah percaya kepada Yesus dengan benar. Mereka merasa sudah melayani Allah dengan benar, dan mereka berak meyakini masuk surga, saudara. Tentu saja hal ini berarti mereka hidup dalam kekristenan yang semu, kekristenan yang palsu. Tidak heran kalau kehidupan mereka tidak berbeda dengan orang-orang yang bukan umat pilihan Allah. Standar moral mereka tidak berbeda dengan orang-orang non-Kristen. Bahkan tidak sedikit orang non-Kristen kelakuannya lebih baik daripada orang Kristen itu. Jadi ada orang-orang Kristen yang kelakuannya lebih buruk dari orang-orang non-Kristen. Tentu saja orang-orang Kristen seperti ini walaupun teolog, banyak ilmu tentang Tuhan, tetapi mereka tidak merindukan kerajaan Allah. Mereka biasa memiliki kehidupan yang wajar di mata manusia, dan dengan dunia akademis yang mereka miliki, mereka mau disejajarkan dengan akademisi-akademisi dari berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya.
Saudara, kehidupan yang benar-benar berinteraksi dengan Allah, di mana orang percaya hidup di hadirat Allah, adalah kehidupan seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Allah. Inilah orang-orang yang benar-benar bertuhan. Orang-orang yang bertuhan akan selalu mengalami perubahan. Dalam kehidupan orang Kristen akan makin seperti Kristus. Nah, hal ini akan menunjukkan bahwa kekristenan itu berkualitas. Perbuatan orang percaya harus menunjukkan kualitasnya. Ya, yang harus diamalkan. Bukan hanya ada di dalam pikiran dalam bentuk teologi. Jadi perbuatan seseorang itu sebenarnya menunjukkan agama yang diamalkan atau teologi yang dia pikirkan. Oleh sebab itu, sebenarnya orang tidak mudah dapat berbangga diri atas doktrin atau ajaran yang dimiliki atau dikuasainya. Ya, orang boleh mengaku paling benar, tapi kalau kelakuannya tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, ya tidak ada artinya itu, saudara. Tidak ada artinya. Tidak sedikit para akademisi dari seminari atau sekolah tinggi teologi yang menutup mata atau memang tidak tahu mengenai hal hidup di hadapan Allah ini, mengenai hidup di hadirat Allah. Mereka tidak mengerti atau memang tidak mau mengerti. Dengan studi di seminari atau di sekolah tinggi teologi, mereka merasa dan percaya telah menemukan dan memiliki persekutuan dengan Allah, atau mereka benar-benar telah hidup dalam persekutuan dengan Allah. Mereka berpikir semakin memiliki pengetahuan tentang Allah berarti sama dengan benar-benar semakin menjumpai Allah. Sebenarnya mereka hanya memiliki pengetahuan tentang Allah, tapi mereka belum mengenal Allah secara benar. Mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Tetapi biasanya mereka merasa lebih mengenal Allah dibanding jemaat yang tidak kuliah di sekolah tinggi teologi, saudara. Saya ingatkan saudara, dari perbuatan seseorang dapat dilihat kebenaran ajaran yang dimilikinya. Dari pernyataan-pernyataannya, baik secara lisan maupun yang tertulis, nampak jelas kualitas kearifan moral dan etika hidup seseorang. Arogansi orang-orang seperti ini ya, telah menutup kesadaran mereka mengenai keadaan mereka yang sebenarnya. Tidak heran kalau mereka dengan rajin dan teliti memperhatikan dan menilai doktrin ajaran orang lain. Bagi mereka menjadi kebanggaan kalau dapat menemukan kesalahan seseorang, supaya dapat mereka kritisi, mereka kecam, dan mereka hakimi, dan kalau bisa mereka bisa menuduhnya dengan mudah sesat, katanya. Ini orang-orang yang sebenarnya tidak bermoral, saudara. Ya. Belum tentu mereka sendiri memiliki kehidupan yang berkualitas, dan belum tentu ajaran mereka itu yang benar. Menjadi kebanggaan yang lebih besar kalau tindakan mereka itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar orang banyak. Dengan cara demikian mereka merasa membela Tuhan dan kebenarannya, padahal mereka hanya mau membela doktrin dan ajarannya sendiri, serta mengangkat diri untuk mendapat pengakuan dari orang lain bahwa diri mereka itu hebat, bahwa diri mereka itu luar biasa. Inilah langkah aktualisasi diri yang memang merupakan irama jiwa manusia pada umumnya, dan para teolog tanpa sadar terjebak dalam kebodohan itu. Tentu tidak semua teolog ya saudara. Anak-anak Allah yang benar tidak akan melakukan hal yang tidak bermartabat seperti itu. Anak-anak Allah yang benar tidak akan melakukan kebodohan seperti itu ya. Tuhan memberkati saudara. Sola Gracia.